Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menangani salah satu contoh masalah sales marketing yang terjadi di bisnis offline ya. Dan contoh ini adalah bisnis penjualan pakaian. Nah, saya beberapa hari lalu memposting di status di Facebook saya satu semacam tes gitu ya. Eh, ini postingnya. Oke, jadi berdasarkan ya, tes itu, bagaimana kalau contohnya ya, saya adalah seorang yang bekerja sebagai sales di sebuah toko pakaian, jadi kayak butik lah gitu ya. Nah kemudian saya ada seorang langganan yang udah lama, untuk mudahnya kita sebut aja L singkatan dari lama ya. Jadi saya ini si L ini dia sudah lebih dari setahun ya langganan, dan tiap bulan tuh pasti ya datang dan beli sesuatu. Kayak kadang lebih dari sekali datang dalam sebulan. Cuman masalahnya dia ini kalau datang itu eh, hanya mau diladenin oleh saya, kemudian dia tuh butuh waktu cukup lama untuk menentukan pilihannya, ya kan, sejam gitu kan, baru milih, baru eh, beli ya. Nah, kemarin ceritanya, jadi kemarin dia telepon bilang mau datang mau belanja gitu seperti biasa gitu kan. Jadi udah spesifik nanyain saya ada tempat nggak gitu. Oh iya ada gitu. Jadi hari ini dia mau datang. Nah ternyata selagi saya ada di tempat kerjaan ya di butik itu, teman saya juga ada yang telepon kasih tahu, ini gue punya klien nih ya, kita sebut aja si B biar gampang ya, baru gitu ya B. Jadi si B ini dia eh, banyak duit istilahnya kan, dia lagi mau belanja partai besar, mau belanja banyak gitu ya, keperluan baju-baju untuk acara apalah kali ya. Nah gue udah kasih tahu ya, jadi ya, teman saya bilang gue udah kasih tahu nama lu, suruh cari lu gitu, lu tolong diladenin baik-baik ya, dia ini orangnya agak temperamen jadi gampang kesel gitu ya. Nah jadi orang ini kan berarti kan nyari saya aja lagi gitu kan. Nah masalahnya kan si L udah janjian, nah ini mau datang, nah ternyata mereka tuh datang berbarengan ya. Jadi si L datang, ya ada si B ini datang nanyain saya, bilang nanya nyari saya, terus bilang dapat dari si Anu gitu kan, dari teman saya gitu. Nah jadi pertanyaannya, bagaimana seharusnya saya sebagai seorang sales menangani masalah ini? Ya, masalahnya apa? Jadi si L mau diladenin oleh saya, biasa makan waktu lama 1 jam gitu, tapi dia udah langganan lama. Satu lagi eh, calon pelanggan gini ya, jadi orang baru rekomendasi dari teman saya, udah dikasih tahu orangnya gampang emosian gitu, dan ini juga diharapkan dilayani oleh saya gitu ya. Setelah saya perhatikan dari ini komentar jawaban gitu, eh, banyak ya rekan yang tidak mengerti pentingnya komunikasi dalam sales. Jadi mereka mengambil keputusan sendiri berdasarkan pikiran mereka, yaitu kayak, nah ya nggak masalah. Ada yang bilang saya ladenin aja si L, toh dia kan dengan nama yang baru ya, suruh tunggu gitu kan. Atau ada yang bilang, oh dihitung-hitung aja dulu kira-kira kan, kalau misalnya emang gede belinya ya urusin yang gede, yang lama yang suruh sabar ya tunggu, toh langganan lama pasti mau nungguin gitu kan. Nah itu keputusan yang tidak menggunakan komunikasi, itu keputusan yang berandai-andai sendiri ya. Padahal dalam sales marketing itu penting komunikasi. Memang ada beberapa yang jawabannya itu dikomunikasikan dulu, jadi ngobrol dulu gitu. Cuman mereka juga masih beranggapan bahwa komunikasi itu hanya bisa terjadi dua arah. Jadi hanya antara si penjual dengan satu klien, kemudian jadi ngomong sama si L, kemudian ngomong sama si B gitu,
baru solusinya ditawarkan bagaimana misalnya. Jadi ngomong sama si L, "Bu, boleh nggak Ibu tunggu dulu, saya lagi dapat calon customer baru, jadi saya ngurusin ini dulu, nanti saya ngurusin Ibu," kayak gitu. Jadi komunikasinya the two ways, tapi daripada dua orang yang berbeda. Nah, dalam kasus ini jawaban yang paling tepat itu seharusnya namanya mereka datang berbarengan, ya. Ajak ngomong bertiga. Jadi komunikasi itu three ways gitu. Kayak komunikasi tiga arah ini ya. Jadi kita nyapa dulu, ya kan berbarengan ya. Nyapa si L, nyapa si B, kemudian kita ngomong, ya. Kita ngomong ke si B bilang ini si L lama-lama sudah nelpon dulu kemarin, jadi udah janjian, jadi seharusnya diprioritaskan, ya. Kemudian kita ngomong ke si L, ini ada calon pelanggan direkomendasikan oleh teman, ya. Nah, kemudian kita tanya kepada mereka berdua, bolehkah, ya, saya meladenin kedua, jadi ada berdua secara berbarengan, ya. Nah, apabila mereka berdua menjawab oke, boleh dua-duanya, berarti masalah selesai dong, tangani berdua sekaligus. Nah, umpamanya si L keberatan, nggak bisa, saya sudah janjian duluan, harus ladenin saya dulu, ya. Itu berarti kita harus minta si B yang bersabar atau diladenin sama teman kita dulu sementara kita ngeladenin si L, ya. Apabila si B yang keberatan, ya, nah dia bilang nggak bisa, dia mau minta diladenin duluan karena dia buru-buru atau apa segala macam, ya, kita harus tenang aja, ngelihat, jangan nanya ya, ngelihat aja raut muka si L, tenang aja. Kalau dia diem aja, berarti kita harus bilang ke si B, ya kalau gitu mohon maaf, karena bagaimanapun juga kita sudah ada janji lebih dulu, kita harus prioritaskan yang sudah janjian lebih dulu. Ini aturan yang benar ya. Jadi jangan berpikirkan masalah omsetnya atau apa, kita udah jelas-jelas menyerahkan masalahnya dan dia tidak bersedia, ya apa boleh buat, mohon maaf, saya ngeladenin ini dulu, ya. Anda sementara diladenin oleh teman saya, kalau nggak bersedia ya apa boleh buat gitu. Nah, tapi kalau misalnya udah diem, kemudian si dia bilang, ya udah kalau gitu nggak apa-apa, saya tungguin aja dulu. Itu nggak masalah, aman ya. Berarti dia sebagai pelanggan lama bisa memaklumin kalau kadang-kadang ada orang yang tidak bersedia menunggu dan dia bersedia menunggu. Jadi masalah selesai. Jadi ini ya solusi yang paling benar, komunikasi tiga arah. Oke, sekian. Bagi Anda yang senang dengan video-video saya, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi karena sekarang saya udah mulai aktif lagi nih upload. Oke, terima kasih.